balik lagi di bisik-bisik.id, tentunya dengan Sukma dan saya Dida. Kali ini kita dengan kostum yang sama, tapi membahas topik yang berbeda tentang people pleaser. People pleaser itu apa sih, Mbak? Jadi people pleaser tuh kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, dan di kehidupan kita biasanya disebut orang yang nggak enakan. Jadi dia mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Tapi ada tapinya nih. Biasanya people pleaser melakukan itu karena ingin dicap sebagai orang yang baik. Jadi melakukan kebaikannya itu tidak tulus. Betul. Begitu ya. Hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Betul. Dia merasa dia nggak berharga, dia worthless kalau nggak ada pengakuan dari orang lain kalau dia baik, dia bisa melakukan sesuatu, atau dia bisa bertanggung jawab gitu atas sesuatu. Kalau orang nggak ngomong, oh kamu baik, kamu sangat bertanggung jawab, oh kamu pintar ya bisa ini bisa itu, nah itu biasanya dia akan merasa kalau dia tuh kurang berharga, merasa kurang percaya diri gitu. Ya makanya dia langsung menjadi people pleaser itu, mengambil tindakannya dengan cara seperti itu agar mendapatkan pengakuan. Iya betul. Dan biasanya dulu nih disebabkan karena dia hidup di lingkungan atau orang tua dengan pola asuh ya. Pola asuh yang ini punya standar yang tinggi. Oh bisa jadi. Jadi orang tua tuh susah susah dipuaskan dengan pencapaian kita kayak gitu. Iya. Dengan tuntutan yang kamu tuh harus jadi anak yang baik kayak gitu. Kamu tuh harus juara 1 terus. Kamu harus menang lomba ini, menang lomba itu. Jadi kayak kita ya itu tadi mencari pengakuan dari orang lain jadinya. Kalau orang lain belum ngomong kalau kamu pintar, kamu baik, kita jadi kurang percaya diri. Iya, jadi minder kayak gitu. Betul. Tidak ada kepuasan diri kayak gitu. Benar. Tapi di sisi lain juga hal ini bisa menjadikan sebenarnya menyiksa diri nggak sih, Kak? Betul. Karena kita jadi kadang tuh kita nggak pengen melakukan sesuatu nih, tapi karena pengen dibilang baik, jadi kita melakukan apa yang dipingin orang lain. Kayak seumpama kita dimintain tolong untuk mengerjakan sesuatu. Sebenarnya kita tuh nggak mau, kita tuh merasa keberatan, tapi karena nggak enak, jadi kita iyain aja gitu. Mungkin juga bisa sebenarnya di sisi lain, selain kita nggak mampu untuk mengerjakan hal itu, kita sendiri tuh punya kesibukan sendiri kayak gitu sebenarnya, punya deadline yang memang harus diselesaikan segera mungkin, tapi karena ada orang lain minta tolong dan kita harus merasa nggak enak dan kayak ya kita tuh bertanggung jawab bertanggung jawab dan bisa gitu untuk melakukan hal itu. Kamu tuh hebat kayak gitu. Makanya dengan terpaksa akan melakukan hal itu. Itu biasanya kalau di lingkungan kerja kayak gitu ya, Kak. Iya, bisa. Kita punya setumpuk kerjaan tapi ada yang teman kerja kita ada yang minta tolong. Kita kan jadi orang nggak enakan pasti kayak ya gimana? Menerima aja. Kayak gitu. Kalau menurut Kak Sukma ini termasuk people pleaser nggak? Aku sendiri masih bingung sih, Mbak. Masih bingung untuk menilai aku people pleaser atau enggak. Tapi aku lebih merasa nggak enakannya itu kalau aku ada problem sama orang kayak gitu. Aku nggak bisa ada problem, ada masalah sama orang, nggak enakan gitu. Kalau merasa punya salah sama orang tuh nggak bisa. Jadi kepikiran terus ya. Jadi kepikiran terus. Tapi nanti lama-lama gitu pasti ya pelan-pelan bisalah udahlah gitu. Aku udah berupaya untuk minta maaf mungkin bisa dibilang. Terus udah mencoba untuk tetap baik. Tapi kalau meskipun dia tetap segan sama kita, tetap cuek gitu, ya udah gitu lama-lama jadi ya udahlah. Tapi kadang ada suatu masa kepikiran lagi gitu. Pasti ada sesuatu yang nge-trigger gitu jadi kepikiran lagi ya. Kalau Kak Dida sendiri gimana? Kalau aku kayaknya enggak deh. Cuek ya? Iya cuek soalnya orangnya. Terus apa ya? Tahu deh cuek sih kayaknya enggak people pleaser. Itu lebih baik sih sebenarnya. Iya tapi kalau terlalu cuek kayaknya juga nggak baik juga. Yang sedang-sedang saja. Ya pokoknya kita tahu kapasitas diri kita sendiri aja sih. Jangan terlalu baik, tapi juga jangan terlalu jahat.
Iya, kita jadi orang tuh yang baiknya tuh bener-bener tulus. Kayak gitu. Nggak usah baik karena pengen dicap baik, tapi ya kita baik ya karena kita sebagai manusia memang sebenarnya harus saling berbuat baik. Tapi ya itu tadi, kembali ke kapasitas diri kita tadi, apakah kita mampu, apakah kita bisa. Dan ini sih menurutku kayak kita baik, kita bertanggung jawab, kita bisa melakukan sesuatu, itu tuh nggak harus dapat pengakuan gitu. Iya. Kita harus percaya diri. Pasti mungkin kita ada suatu hal yang kita nggak bisa, tapi emang mungkin kita tuh di 1-2 hal nggak jago, nggak ahli melakukan sesuatu, nggak mampu lah kasarannya ya. Tapi ya yakin aja kita bisa gitu loh di hal lain. Iya, karena memang setiap individu tuh pasti memiliki kemampuan, ada satu kemampuan yang menonjol pada diri seseorang gitu. Dan kemampuannya beda-beda. Berbeda, betul banget. Nggak usah terlalu ingin bilang apa semua bisa gitu. Tidak usah menuntut diri untuk sempurna. Betul, gitu. nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kita juga melakukan kebaikan apapun, pasti ada aja yang ada yang suka. nggak suka, ada yang bakal ada yang nggak suka sama kita kayak gitu. Tapi kalau insya Allah kalau kita ngelakuinnya tulus ya pasti juga orang bisa ngerasain ini tulus atau enggak. Oh iya Kak, mungkin aku bukan termasuk yang people pleaser ya, tapi di lingkunganku banyak nih people pleaser. Dan aku sendiri yang bukan people pleaser tuh kayak ngerasa kadang kurang nyaman juga sih sama orang-orang yang kayak gitu, yang nggak enakan gitu. Iya. Karena gimana ya, kalau nggak enakan tuh kita nih yang minta tolong tuh kadang jadi gimana gitu, kayak ini orang sebenarnya beneran tulus nggak sih? Sebenarnya mau nggak sih kayak gitu loh. Jadi kita ragu-ragu kalau mau minta tolong ke orang, takut sebenarnya dia nggak mau, tapi karena kayak terpaksa jadi mau nggak mau ngelakuin apa yang kita minta tolong gitu. Iya, karena juga ada beberapa orang yang dia itu kelihatan dari gestur kan. Iya betul, dan ekspresi muka kadang tidak bisa membohongi kalau dia bener tulus membantu atau enggak kayak gitu. Tapi ya itu tadi sih, lebih baik kalau memang nggak bisa ngebantu ya udah katakan tidak saja, daripada nanti juga meresahkan orang lain gitu kan. Kalau semua ngomong nggak bisa udah ngomong aja, biar orang lain itu minta bantuan orang lain yang emang benar-benar bisa gitu. Iya. Oh ya Kak, caranya untuk kita bisa keluar apa sih? Bukan keluar ya. Jadi caranya agar kita tidak lagi menjadi people pleaser. Itu ada beberapa cara. Gimana tuh Kak caranya? Yang pasti kita harus bisa, harus dengan tegas mengatakan tidak kayak gitu. Ya, itu kayaknya paling susah tuh itu deh. People pleaser tuh paling susah ngomong enggak. Padahal segampang itu gitu. Ya harus bisa, mulai dari sekarang tuh harus bisa katakan tidak. Kalau memang kita nggak mampu, kita nggak bisa dimintain tolong, kita nggak bisa apa ya, misalnya mintain tolong untuk yuk kita keluar, temenin aku yuk gitu. Nggak bisa. Kalau memang kamu nggak mau ya udah katakan nggak mau, dan mungkin bisa nggak usah perlu dengan apa ya alasan yang berbelit atau apa, cukup dengan katakan tidak saja gitu. Kadang emang kan kadang tuh kita sering ya terasa kayak mama diajakin main nih, tapi kita nggak mau dan nggak ada alasan pasti, ya nggak mau aja, lagi males gimana sih kan. Tapi mungkin sebagai orang apa ya di lingkungan sekitar people pleaser itu juga kayaknya harus ngertiin people pleaser gitu. Iya. Kalau memang dia nggak mau ya udah jangan dipaksakan gitu kan. Tapi kalau memang sekiranya teman-teman memang harus memberikan alasan, ya udah berikan alasan yang logis yang meyakinkan kayak gitu, yang benar-benar nanti bisa memberikan ya udah stop gitu, tidak ada ajakan lagi gitu. Dan jangan ragu-ragu sih orang, soalnya kadang tuh people pleaser nih, kalau aku menilai orang apakah dia people pleaser atau enggak dengan cara gini, soalnya kita minta tolong nih, nah kalau dia jawabannya iya tapi ragu-ragu atau lama balesnya atau mikirnya lama. Kadang tuh bisa lihat, wah ini kayaknya mau tapi karena kepaksa aja deh gitu. Iya, kalau enggak biasanya berbelit-belit gitu. Dia tidak langsung mengatakan tidak, atau tapi iya gitu ya. Tidak atau iya, tapi justru berbelit-belit. Intinya aja deh mau atau enggak. Sabar. Iya sih, dan itu tuh kadang ini enggak sih bikin apa, merecok urusan orang nggak sih, kayak
menghambat gitu loh. Seumpama Iya. kita butuh sesuatu yang cepet tapi dianya berbelit-belit, jadi kita tuh nunggu dia dulu nih kalau mau nyari orang lain buat tolongin kita. Tapi karena kita udah minta tolong si people pleaser duluan dan dia ragu-ragu, kita kan jadi kayak gak enak gitu kalau seumpama akhirnya dia mau tapi ternyata gak jadi, kan ya gimana gitu. Iya, Jadi kayak bener. itu selain mempersulit diri sendiri juga mempersulit orang lain sebenarnya gitu loh. Jadi sekali lagi ya, tegaskan untuk katakan tidak jika memang tidak ingin, tidak mau, tidak mampu juga. Tuh. Terus yang selanjutnya ini kita belajar untuk bisa berkompromi dan berkomunikasi dengan orang. Jadi komunikasiin aja. Kalau kalian udah merasa kalian itu people pleaser dan kalian mau berubah, coba berkompromi dan berkomunikasi sama teman-teman kalian. Ngomong aja kalau kalian tuh sekarang ini sedang proses untuk berubah, untuk tidak lagi menjadi people pleaser, karena ternyata dulu kalian menjadi baik karena ingin dicap baik aja dan ingin validasi dari orang. Nah, coba ngomong aja ke mereka kalau maaf kali ini mungkin aku nggak bisa melakukan apa yang kalian mau. Soalnya aku lagi berusaha untuk melakukan dan memprioritaskan kepentingan yang menurut aku lebih penting, kayak gitu. Iya. Jadi diharapkan juga nanti orang yang diajak kompromi itu juga bisa mengerti keadaan kamu sekarang, kayak gitu. Gitu sih. Bisa juga mungkin dengan cara ini Kak, kita membuat daftar atau list capaian-capaian kita. Jadi kita nanti diharapkan dengan membuat list ini tuh bisa lebih fokus lagi ya sama apa juga, yang kita mau tadi itu ya apa Kak. yang kita mau gitu. Apa yang lebih prioritas untuk kita. Benar, karena nanti prosesnya suksesnya kita gitu juga terutama kita sendiri yang bisa ngebangun gitu. Orang lain tuh cukup jadi support aja gitu. Jadi kalau kamu lebih mementingkan kepentingan orang lain terus, kapan kamu bisa mementingkan diri kamu sendiri? Kapan kamu bisa mencapai semua cita-cita kamu? Kalau kamu mementingkan kepentingan orang lain, malah melakukan apa yang orang lain pengen, bukan yang kalian pengen. Iya. Jadi sebelum terlambat kayak gitu, sebelum teman-teman menyesali semuanya, ayo bangkit dari sekarang, stop menjadi people pleaser gitu ya. Betul. Dan sadari kalau itu tuh bukan karakter yang baik ya teman-teman, terutama buat diri kalian sendiri. Jadi harus diubah. Iya. Bukan berarti kalian tidak untuk berbuat baik ya, berbuat baik tetap tapi dengan batasan yang wajar. Sesuai kemampuan aja. Iya. Kalau gitu sharing kita yang kali ini tentang people pleaser kita stop dulu. Ya, sudahi dulu ya. Sudahi dulu sampai di sini. Seperti biasa teman-teman, kalau kita di sini hanya sekedar sharing saja, ambil baiknya. Yang mungkin sekiranya teman-teman mau nambahin, boleh banget langsung di kolom komentar. Coba kalian bisa sharing ini pengalaman kalian sebagai people pleaser atau melihat people pleaser di sekitar kalian kayak gimana. Iya, benar banget. Mungkin sekian ya dari kami, ketemu di bisik-bisik bareng selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.